Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Irfan Harmoko selaku dosen mata kuliah Ekonomi Moneter dan Bank-Kesentralan. Perkenalkan, saya Sherly Yulina Sari Caheningrulan dengan nomor NIM 204020032 yang akan menjelaskan materi tentang Otoritas Jasa Keuangan. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut dengan OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bersifat independen dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, penyidikan, dan pemeriksaan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang dimaksud independen itu apa sih? Jadi, independen itu adalah sikap yang tidak tergantung pada orang lain, berdaulat, bebas, maupun merdeka atau bisa diartikan kebebasan, berdiri sendiri, solo atau single player kalau diartikan dalam istilah gamenya. Setiap lembaga yang berada di bawah pengawasan OJK adalah lembaga resmi yang sah secara hukum sehingga nasabah akan terhindar dari penipuan. OJK sendiri membawahi dan mengawasi ribuan lembaga keuangan yang dapat dikelompokkan di antaranya yaitu perbankan atau pasar modal, jasa keuangan non-bank yaitu asuransi, dana pensiunan, lembaga pembiayaan multifinance, penggadaian, atau jasa-jasa lainnya. Materi yang kedua yaitu mengenai tentang ruang lingkup OJK. Yang pertama yaitu tentang sektor perbankan. Perbankan merupakan segala hal yang berkaitan dengan bank, mulai dari kelembagaan hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Sektor perbankan berkaitan erat dengan sistem kerja bank yang merupakan salah satu lembaga keuangan. Maka, sektor perbankan juga meliputi proses pengelolaan dana keuangan mulai dari uang tunai hingga kredit. Contohnya, industri perbankan ialah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Bank Umum Syariah atau BUS, Bank Pembangunan Daerah BPD, dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Yang kedua yaitu tentang sektor keuangan non-bank. Berbeda dengan sektor perbankan, sektor keuangan non-bank merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, namun sistem dengan cara kerjanya tidak seperti bank, karena biasanya jenis industri ini menarik dananya secara tidak langsung. Contohnya, sektor keuangan non-bank adalah lembaga asuransi, misalnya perusahaan asuransi jiwa, pengelolaan dana pensiun, misalnya BPJS, Ketenagakerjaan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan, misalnya perusahaan modal Ventura. Yang ketiga yaitu pasar modal. Industri pasar modal juga termasuk dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan. Pasar modal adalah tempat untuk melakukan transaksi modal jangka panjang yang mana ada permintaan oleh penerbitan suara berharga dan penawaran oleh investor. Contohnya, Bursa Efek Indonesia atau BEI. Materi selanjutnya mengenai tentang perkembangan OJK. OJK terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Secara fungsi, OJK mengambil alih peran yang sebelumnya dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bapepam LK atau bisa disebut dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada tanggal 15 Agustus 2017 terbentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan tahap 1 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan pengawasan pasar modal
dan industri keuangan non-bank. Setelah itu, pada tanggal 18 Maret 2013 dibentuk tim transisi oleh Otoritas Jasa Keuangan tahap 2 untuk membentuk Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Indonesia. Tanggal 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Materi selanjutnya mengenai tentang tujuan OJK. Yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Materi selanjutnya mengenai tugas dan wewenang OJK. Tugasnya yaitu yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian. Selanjutnya, wewenang OJK. Kewenangan dalam mengatur pengawasan dan pengaturan sektor perbankan meliputi yaitu yang pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja kepemilikan. Yang kedua, yaitu mengatur dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi pertama, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip pengenalan nasabah, dan anti pencucian uang. Selanjutnya, kewenangan dalam mengatur sektor dan non-bank. Pertama, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Selanjutnya, kewenangan dalam mengawasi sektor non-bank. Pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Materi selanjutnya mengenai asas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meliputi yang pertama, asas independensi, yang kedua, asas kepastian hukum, yang ketiga, asas kepentingan umum, yang keempat, asas akuntabilitas, yang kelima, asas keterbukaan, yang keenam, asas integritas, yang ketujuh, asas profesionalitas. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.